Halo sobat Kicamania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Bada Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menambah indukan murai batu. Jadi seandainya teman-teman itu sudah memiliki sepasang indukan murai batu dan ingin menambah indukan murai batunya yang betina menjadi 2 ataupun 3. Nah, itu bagaimana caranya, akan saya berikan tipsnya ya, bagaimana caranya. Sebenarnya poligami murai batu ini sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya, tetapi untuk indukan betinanya itu memang dari awal, bukannya menambah indukan murai batu. Jadi memang dari awal ya teman-teman. Nah, kali ini bagaimana caranya untuk menambah indukan murai batunya 2 sampai 3. Nah, untuk kandang saya nomor 2 ini kedua indukan betinanya ini sudah bertelur ya teman-teman ya. Satu lagi ngeram, yang satunya ini sudah ada telurnya ya teman-teman ya. Nah, itu kan nanti kita akan lihat. Nah, ini saya ingin menambah, bagaimana caranya menambah menjadi 3 untuk indukan betinanya. Nah, bagaimana caranya, ikuti terus tipsnya ya teman ya. Sekarang kita akan jemur betinanya ya. Kita akan jemur betinanya selama yang untuk dijodohkan di dalam kandang tangkaran itu selama 3 sampai 7 hari. Tapi saran saya lebih baik kita bersabar itu sampai 7 hari ya teman-teman ya, karena kita harus benar-benar menaikkan birahi indukan betina tersebut ya. Karena kuncinya itu penjodohan kita berhasil itu ada di betina, makanya itu kita harus naikkan dulu birahi indukan betinanya. Ini indukan betinanya ya teman-teman ya, yang kita akan jodohkan di kandang nomor 2. Jadi memang kita harus jemurnya itu posisinya tuh kering. Jadi jemur kering, jangan dia jemur basah, biar supaya indukannya tersebut naik birahinya. Nah, untuk pola pakannya setelah penjemuran, untuk pola pakannya itu kita harus memberikan full F ya, kerutut, jangkrik, ulat Hongkong, dan lainnya. Selama proses penjemuran, walaupun dia pakan F-nya full, indukan betina tersebut tidak akan gemuk. Dan jangan teman-teman mandikan. Jadi jangan khawatir. Jadi kita memang benar-benar kita harus naikkan dulu birahinya. Setelah dia naik birahinya, barulah kita jodohkan, masukkan ke dalam kandang tangkaran, tetapi masih tetap menggunakan kandang petak seperti ini. Jadi kita kenalkan juga dia dengan betinanya yang diindukkan di dalam kandang tangkaran ya. Kalau saya ini kan ada betinanya ada 2. Jadi ini mau nambah ketiga. Jadi kita harus kenalkan dulu dengan indukan kedua betina tersebut ya teman-teman ya. Nah, setelah dia ini perkenalan, barulah kita coba kita lepaskan. Nah, ini kita jemur dulu ya teman-teman ya. Jemur. Nah, untuk penjemurannya ini tuh kalau saya pribadi dari jam 9 sampai jam 11 siang. Tergantung cuaca, dalam artian seperti ini. Kalau suhunya cuaca di tempat kita itu sudah panas sekali, itu bisa kita stop penjemurannya itu sampai jam 11 ya teman-teman ya. Tetapi kalau dia suhunya adem ayem aja, kurang maksimal, panasnya itu kurang maksimal, itu bisa kita tingkatkan lagi ya teman-teman ya untuk penjemurannya. Itu tidak masalah, agar benar-benar murai tersebut mendapatkan penjemuran yang maksimal. Nah, setelah kita setelah penjemuran selama 7 hari, kita akan coba masukkan ke dalam kandang tangkaran ya teman-teman, untuk memperkenalkan dengan kedua betinanya. Oke teman-teman, setelah penjemuran indukan betinanya selama 3 hari ataupun sampai 1 minggu, kita masukkan ke dalam kandang tangkaran seperti ini teman-teman. Jadi dia untuk membiasakan penjodohannya ya teman-teman ya. Kita membiasakan dengan pejantannya dulu, kita jodohkan seperti ini. Baik kita menjodohkannya dengan betina
maupun dengan pejantannya. Jadi tidak langsung kita masukkan. Nah, ini ada yang betinanya di luar, ada satu ya. Satunya ini posisinya lagi ngeram ya teman-teman ya, posisinya lagi mengeram. Yang satu itu ada telurnya ya, nanti kita lihat. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita masukkan dia seperti ini. Ini untuk menambah. Jadi ini ada 2 betina dengan 1 penjantan. Jadi seperti ini teman-teman caranya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bersabar, dalam artian untuk kedua indukan betina tersebut harus sudah bertelur ya teman-teman ya. Yang misalkan yang satunya itu mengeram, yang satunya itu posisinya itu lagi bertelur. Nah, memang harus seperti itu teman-teman. Jadi memang harus bersabar ya. Memang harus bersabar seperti ini. Tidak bisa kita terburu-buru. Misalkan indukan betinanya dianya itu maunya belum bertelur semua ya, misalnya betul-betul belum bertelur semua, kita masukkan, itu tidak bisa ya teman-teman ya. Selain itu mendapatkan kerugian kita sendiri, dalam artian seandainya dia bertelur cuman saja ya teman-teman ya, itu nanti kira-kira telurnya itu akan zong ya teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar ekstra sabar. Pastikan dulu untuk kedua indukan burung murai batunya tersebut harus bertelur. Baik misalkan teman-teman mau menambahkannya menjadi 2, ya seperti itu teman-teman. Harus benar-benar sudah mengeram ataupun bertelur. Walaupun misalkan dia baru sepasang, ya yang pasangannya itu harus bertelur dulu, baru kita jodohkan dengan misalkan dengan betina yang kedua. Misalkan dan juga betina yang pertama, betina yang ketiga. Nah, jadi memang harus bertelur dulu. Jadi tidak bisa kita langsung kita masukkan. Kita kasih juga jeda dia teman-teman ya. Jadi tidak langsung misalkan berjodoh semua dan tidak semuanya itu langsung bertelur, itu pasti akan zong. Nah, ini fungsinya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi dia bergiliran gitu. Nanti kita akan lihat ya, ini lagi habis baterainya. Nanti saya cas dulu, nggak kelihatan itu yang di dalam. Ada yang telur sama satu yang ini kandang hitam ini dia mengeram, dan satunya itu bertelur ya teman-teman ya. Kita akan lihat ya. Nah, ini yang betina yang posisi mengeram. Coba lihat itu. Tuh, kelihatan nggak? Nah, itu posisi yang mengeram betinanya. Tuh, nah itu mengeram ya. Satu yang sudah mengeram, kita akan lihat yang satunya. Nah, ini yang satunya teman-teman ya, sudah ada telurnya juga nih, sudah ada telurnya tuh, baru 2 telurnya. Ini telurnya baru 2. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pastikan dulu kedua indukan tersebut sudah bertelur ataupun mengeram. Setelah itu kalau kita mau menambah ya tinggal tambah aja. Tetapi ingat ya teman-teman ya, kita harus menaikkan dulu birahi indukan betina yang mau kita tambahkan dulu, agar dia lebih cepat bertelur maupun menjodohkannya. Karena kuncinya itu untuk penjodohan murai batu itu sebenarnya itu ada di betina. Jadi memang kita harus namanya tuh ekstra sabar. Ini baru 2 telurnya, ini biasanya 4. Kita harus sabar. Dan glodoknya juga kita tambahkan misalkan 3, dan idealnya sebenarnya kalau untuk indukannya 3, kita harus tambahkan glodoknya menjadi 4 dengan berbeda posisi ya teman-teman ya. Jangan kita sejajarkan. Itu betinanya. Nah, kapan pada saat kita melepas betinanya? Nah, pada saat kita melepas betinanya itu pada saat indukan murai batu, baik itu yang betina maupun yang maksudnya tuh indukan yang betinanya itu pada saat dia mengeram, kita lepaskan ya teman-teman ya. Kita coba lepaskan, tetapi terus kita amati, jangan kita lengah. Coba lihat itu teman-teman ya. Tuh ya, teman-teman ya, jangan kita lengah. Jadi kita harus pantau terus. Kita coba kita lepaskan dan kita lihat reaksi pejantannya. Kalau pejantannya anteng aja aman, ini yang jantannya. Kalau pejantannya
aman-aman saja, berarti alhamdulillah itu sudah dia berjodoh. Tetapi jangan yakin dulu, kita harus terus pantau ya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman, nah ini teman-temannya sudah kita lepaskan. Coba lihat, nah, penjantannya itu mengalah ya teman-teman ya. Sudah kita lepaskan dengan betinanya ya. Nah, itu dia sudah mulai gacor betinanya yang kita jemur. Tetapi dalam posisi ini teman-teman jangan yakin dulu, harus tetap terus dipantau, harus benar-benar terus dipantau untuk memastikan memang benar-benar sudah berjodoh. Yang satunya ini di kandang ini, yang hitam ini lagi mengaram ya teman-teman ya. Nah itu tadi teman-temannya tipsnya bagaimana menambah indukan murai batu di dalam kandang tangkai ternak. Nah, ini betina yang kita itu sudah birahi ya, itu sudah, nah jantannya sudah ngalah ini. Tetapi ya masih harus terus dipantau ya teman-temannya, jangan lengah. Kalau bisa dibilang ini namanya poligami murni ya teman-temannya, poligami murni namanya. Jadi 3 betina 1 jantan di dalam kandang ternak, di dalam satu kandang ternak ya teman-temannya. Jadi ya tidak dipisah, jadi dalam kandang ternak seperti ini, kandang satu ternak seperti ini ya teman-temannya. Dan untuk idealnya untuk poligami murni seperti ini, untuk ukuran kalau saya ini lebarnya 2, tinggi 2, panjangnya 2 meter. Ini idealnya nih sebenarnya untuk 3 betina ya teman-teman ya. Untuk 5 betina kurang ideal ya teman-teman ya, karena bisa berdampak berlemak ya teman-teman ya. Kalau untuk kandangan seperti ini, untuk lebih dari 3 dia bisa berlemak. Nah untuk idealnya tuh ya 3 seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini coba deh. Nah oke teman-temannya, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Salam kicau mania.